Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian tentang bab kematian buku At-Tazkirah karangan Imam Samsuddin Al-Qurtubi. Kali ini kita akan membahas tentang Su'ul Khotimah. Berikut ini disajikan hadis-hadis dan berita-berita tentang akhir hidup yang buruk atau Su'ul Khotimah, dan bahwa segala amal manusia ditentukan baik buruknya oleh penutupan di akhir hayat. Menurut riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya seseorang yang sudah sekian lama melakukan amal-amal ahli surga, mungkin saja tiba-tiba mengakhirinya dengan perbuatan ahli neraka. Dan sesungguhnya seorang yang sudah sekian lama melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka, tiba-tiba dia mengakhirinya dengan amalan ahli surga." Dan dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya benar-benar ada seorang melakukan perbuatan ahli neraka, padahal dia sebenarnya termasuk ahli surga. Dan sesungguhnya benar-benar ada yang melakukan amal ahli surga, padahal dia sebenarnya termasuk ahli neraka. Sesungguhnya amal-amal itu bergantung pada akhirnya." Namun demikian, Abu Muhammad Abdul Haq berkata, "Ketahuilah sesungguhnya Su'ul Khotimah itu, semoga Allah melindungi kita darinya, takkan terjadi pada orang yang senantiasa istiqomah lahirnya dan selalu baik batinnya." Alhamdulillah, itulah yang selama ini kita dengar dan kita ketahui. Tapi Su'ul Khotimah selalu terjadi pada orang yang rusak akalnya, atau tidak henti-hentinya melakukan dosa-dosa besar dan tidak segan-segan berbuat keonaran-keonaran besar. Barangkali karena sudah begitu lekat perbuatan dosa itu sehingga sulit dia tinggalkan, dan sampai maut datang menjemputnya dia belum juga bertobat. Maka setan pun memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya. Dia serbu orang itu saat menghadapi keadaan yang sangat gawat, dan atau pada mulanya orang itu begitu teguh istiqomah, tapi kemudian berubah sikap. Dia keluar dari tradisi-tradisinya yang baik dan mengambil jalan yang buruk. Perubahan ini menyebabkan Su'ul Khotimah dan berakhir hidupnya secara tragis. Seperti halnya iblis yang telah beribadah kepada Allah Ta'ala sekian lama, menurut riwayat selama 8.000 tahun, atau seperti Bal'am dan bin Bau'ara yang telah diberi Allah Ta'ala tanda-tanda kemuliaan, tapi kemudian dia lepas dari itu semua karena lebih cenderung kepada dunia dan memperturutkan hawa nafsunya. Itu seperti Barsiha, seorang ahli ibadah yang diceritakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika dia berkata kepada manusia, 'Kafirlah kamu.'" Surat Al-Hasyr ayat 16. Diceritakan bahwa di Mesir pernah ada seorang laki-laki yang gemar pergi ke masjid untuk mengumandangkan azan dan sholat, sehingga dirinya tampak cemerlang karena ketekunannya beribadah dan ketaatannya kepada Allah. Namun pada suatu hari dia naik ke atas menara seperti biasanya. Di bawah menara itu ada sebuah rumah milik seorang Zimni beragama Nasrani. Dari atas tampak olehnya seorang gadis cantik di dalam rumah itu. Rupanya dia tergoda olehnya dan urung melakukan azan. Dia turun dan masuk ke dalam rumah itu untuk menghampiri si gadis. "Ada apa? Apa maumu?" tanya gadis tertegun. "Aku mau kamu," jawab laki-laki itu. "Apa maksudmu?" balas gadis tadi bertambah heran. Dan dia jawab, "Aku telah menguasai akalku dan kamu telah menguasai akalku dan mencuri hatiku. Aku tidak mau memenuhi ajakanmu kepada perbuatan yang membuatku bimbang," tegas gadis itu. Tapi laki-laki itu menegaskan pula, "Aku akan mengawinimu. Kamu orang Islam sedangkan aku Nasrani. Ayahku pasti tidak sudi mengawinkanku denganmu," tolak gadis itu. "Jika aku masuk Nasrani," tawar pemuda itu. "Kalau begitu aku mau," kata wanita itu. Akhirnya
Laki-laki itu mengatakan masuk Nasrani. Selanjutnya dia tinggal bersama keluarga si gadis di rumah itu. Dan pada hari itu juga dia naik ke atas loteng. Tiba-tiba jatuh dan mati. Dia mati dalam keadaan murtad dari agamanya. Dan juga belum sempat mengawini wanita itu. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah dari kesudahan yang buruk dan su'ul khotimah. Ada riwayat lain mengatakan bahwasanya seorang lelaki sangat mencintai seorang wanita dengan begitu lekatnya. Tapi yang dicintai itu menolak dan sangat benci kepadanya. Sungguh pun begitu, laki-laki itu justru semakin mencintainya sampai sakit dan terbaring di tempat tidurnya. Maka disuruhlah seorang menjadi perantara berbolak-balik antara keduanya, hingga akhirnya wanita itu berjanji akan menjenguknya. Laki-laki itu sangat gembira mendengar berita terbaru dan merasa diringankan dari penderitaannya selama ini. Namun di tengah jalan tiba-tiba wanita itu berubah niat, lalu pulang seraya berkata, "Demi Allah, aku tidak sudi terjerumus ke dalam tindakan yang menimbulkan kecurigaan dan tidak akan membiarkan diriku menjadi bahan gunjingan orang." Laki-laki malang itu diberitahu kejadian tersebut. Akibatnya dia pingsan dan sakitnya semakin parah. Lalu tampaklah tanda-tanda kematian. Perawi berkata, "Saya dengar laki-laki itu berkata-kata dalam sakitnya yang sudah parah itu, 'Salam oh pelipur lara, oh penyejuk jiwa yang nista, yang kurus kering dihimpit duka, didera nistapa. Keridaanmu lebih didamba oleh hatiku yang luka daripada rahmat Sang Pencipta yang Maha Agung Maha Kuasa.'" Kata perawi, mendengar itu maka saya ingatkan dia, "Hai fulan, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala." Tapi dia membantah, "Telah terlanjur terjadi apa yang telah terjadi." Saya pun bangkit hendak meninggalkannya. Belum sampai melewati pintu rumahnya, tiba-tiba saya dengar erangan kematian darinya. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah dari kesudahan yang buruk dan suhul khotimah. Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Salim, dari Abdullah berkata, ucapan sumpah yang sering diucapkan oleh Nabi SAW adalah tidak demi Tuhan yang membolak-balikkan hati. Maksudnya yang mengendalikannya lebih cepat daripada tiupan angin. Terkadang menerima, terkadang menolak, dan terkadang mau, terkadang tidak, dan berbagai sikap lainnya. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, "Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya." Al-Anfal ayat 24. Menurut Mujahid, maksudnya adalah Allah menghalangi antara seorang dengan akalnya sehingga orang itu tidak mengetahui apa yang dia perbuat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. "Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati." Qaf ayat 37, yakni akal. Dalam hal ini, At-Tabari lebih cenderung mengatakan bahwa ayat tersebut merupakan pemberitahuan dari Allah bahwa Dia lebih menguasai hati hamba-hambanya daripada mereka sendiri, dan bahwa Dia memberi penghalang antara mereka dengan hatinya jika Dia menghendaki, sehingga manusia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW seringkali mengucapkan, "Ya Tuhan pembolak-balik hati, teguhkan hatiku untuk mematuhimu." Maka saya bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau sering sekali mengucapkan doa ini. Apakah engkau merasa khawatir?" Beliau menjawab, "Apa yang membuatku merasa aman, hai Aisyah? Bukankah hati manusia itu berada di antara dua jari dan jemari-jemari Tuhan yang Maha Kuasa? Jika Dia berkehendak membalikkan hati hambanya, maka benar-benar Dia balikkan." Kata para ulama, apabila hidayah Allah itu bisa dipalingkan, istiqomah sesuai dengan yang dikehendakinya, bisa dihentikan, kesudahan hidup manusia itu merupakan sesuatu yang gaib dan kehendak Allah tidak bisa dikalahkan. Maka janganlah kamu membanggakan imanmu, amalmu, sholatmu, puasamu, dan semua hal kebaikanmu yang lain. Karena meskipun itu merupakan hasil karyamu, tetapi ciptaan Tuhanmu juga dan menjadi anugerah yang Dia karuniakan kepadamu. Maka dari itu, kalau kamu membanggakan itu semua, berarti sama halnya orang yang membanggakan harta orang lain.
Bisa saja sewaktu-waktu dia mengambil harta miliknya itu darimu, lalu hatimu menjadi kosong dari segala kebaikan, melebihi kosongnya perut onta dari makanan. Ya, betapa banyak teman-teman yang kemarin dipenuhi bunga-bunga indah yang mekar, esok harinya tiba-tiba layu berguguran saat diterpa angin kencang. Demikian pula manusia yang kemarin hatinya yang bercahaya berkat ketaatannya kepada Allah, namun esok harinya tiba-tiba gelap dan sakit akibat maksiat padanya. Begitulah apapun yang dilakukan oleh Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Menurut riwayat An-Nasai dari Utsman radhiyallahu anhu berkata, jauhilah khamar, karena khamar itu biang segala kejahatan. Sesungguhnya ada seorang laki-laki ahli ibadah di kalangan umat sebelum kamu, dia mencintai seorang wanita pelacur. Wanita itu mengirim pembantunya untuk menyampaikan pesannya kepada laki-laki itu, sungguh kami mengundangmu untuk menyaksikan pernyataan syahadat kami. Maka laki-laki itu pun berangkat bersama pembantu itu. Setiba di sana, setiap kali dia masuk pintu, pembantu itu menguncinya. Dan akhirnya sampai kepada wanita itu yang ternyata cantik sekali. Di hadapannya ada seorang anak kecil dan segelas khamar. Wanita itu berkata, sebenarnya demi Allah, aku tidak mengundangmu untuk bersyahadat, tapi aku ingin kamu menyetubuhiku atau minum khamar ini atau bunuh anak ini. Laki-laki menjawab, biarlah aku minum khamar saja. Wanita itu memberinya minuman segelas, tapi ternyata laki-laki itu berkata, tambahlah. Dan demikianlah laki-laki itu terus meminumnya sehingga akhirnya menggauli wanita itu, bahkan kemudian membunuh anak kecil tadi. Oleh karena itu, jauhilah khamar, karena demi Allah tidak berhimpun antara iman dan kegemaran minum khamar, melainkan salah satunya akan mengeluarkan yang lain. Dan diriwayatkan pula bahwasanya ada seorang tawanan muslim, dia seorang penghafal Al-Quran. Sebagai tawanan dia ditugasi melayani 2 orang pendeta. Karena seringnya tawanan muslim itu membaca Al-Quran, maka banyak ayat yang dihafal oleh kedua pendeta itu. Dan akhirnya mereka masuk Islam. Tapi anehnya si muslim itu sendiri malah masuk Nasrani. Sampai dia ditegur, kembalilah kepada agamamu, kami tidak membutuhkan orang yang tidak memelihara agamanya. Dia malah menjawab, aku takkan kembali lagi selama-lamanya. Oleh karena itu dia dibunuh. Kisah ini disebutkan dalam sebuah riwayat dan masih banyak lagi kisah-kisah lain dalam bab ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari kemurtatan dan semoga kita mati dalam keadaan bersyahadat. Delegasi malaikat maut sebelum kematian terjadi. Diriwayatkan dalam sebuah kabar bahwa seorang nabi berkata kepada malaikat maut alaihissalam, tidakkah kamu punya seorang delegasi yang kamu suruh datang mendahului kamu, supaya manusia bersiap-siap menyambut kedatanganmu? Benar demi Allah, jawab malaikat maut. Aku bahkan punya banyak delegasi, berupa macam-macam gangguan dan penyakit, uban, berbagai hal yang menyedihkan, dan berkurangnya pendengaran dan penglihatan. Jika orang yang ditimpa hal-hal tersebut tidak mau sadar juga dan tidak mau bertaubat, maka tatkala aku datang hendak mencabut nyawanya, aku menyerunya, bukankah aku telah mengirimkan terlebih dahulu kepadamu delegasi demi delegasi dan peringatan demi peringatan? Aku adalah delegasi terakhir, tidak ada lagi yang lain sesudahku, dan aku adalah peringatan terakhir, tidak ada lagi peringatan lain sesudahku. Tidak ada satu hari pun di mana matahari terbit dan terbenam melainkan malaikat maut menyeru, hai orang yang telah berumur 40 tahun, inilah saatnya kalian mengambil bekal selagi kalian masih berakal. Anggota-anggota tubuh kalian masih kuat perkasa. Hai orang yang telah berumur 50 tahun, telah dekat saatnya memetik dan panen. Hai orang-orang yang berumur 60 tahun, kalian telah melupakan hukum Allah dan melalaikan jawaban atas firman Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak ada lagi penolong bagimu. Dan bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, dan bukankah telah datang kepadamu pemberi peringatan? Fatir ayat 37. Demikian disebutkan oleh Abu Ja'far Ibnul Jauzi dalam kitabnya Raudah al-Mustaq wa at-Tariq ila al-Malik al-Khalal.
Sementara itu dalam Sahih Al-Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah banyak memberi kesempatan meminta maaf kepada seorang yang dia tangguhkan ajalnya hingga mencapai umur 60 tahun. Kata Az-Zara fil Amri artinya sangat banyak memberikan kesempatan meminta maaf, yakni memberi kesempatan meminta maaf seluas-luasnya kepada hambanya. Pemberian kesempatan terbesar kepada Bani Adam adalah berupa diutusnya para rasul. Dengan begitu sempurnalah alasan untuk menghukum atas kesalahan dan kelengahan mereka. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tidak akan menghazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Al-Isra ayat 15. Dan firman-Nya pula, dan apakah belum datang kepada kamu pemberi peringatan? Fatir ayat 37. Dan yang berpendapat bahwa yang dimaksud pemberi peringatan adalah Al-Quran, dan ada pula yang mengatakan rasul yang diutus kepada mereka. Lain lagi pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ikrimah, Sufyan, Waqi, Al-Husain bin Fadl, Al-Fara, At-Tabari. Mereka berkata pemberi peringatan itu adalah uban. Karena uban datang kepada seseorang pada usia tua, sehingga tanda meninggalkan masa muda yang merupakan usia bercanda dan bermain, sebagaimana kata penyair. Maka Al-Qadi Munzir bin Sa'id Al-Baluti rahimahullah memperingatkan kepada orang yang mengambil hikmah dari tanda-tanda tersebut dengan syairnya, kenapakah kamu masih juga bercanda sementara peringatan telah datang dan jaring kematian begitu juga telah sangat dekat menghampiri Anda. Sesungguhnya di saat kematian tiba ada sekarat yang kita rasa, maka waspadalah jika ia tiba. Dokter pun tak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya kamu tahu pasti urusan-urusan sebangsa ukhrawi, maka beramallah sesungguh hati, wahai orang bijak bestari. Malam-malammu berlalu cepat, sementara kamu tak segera taubat. Bahkan terus saja bak yang kulihat tiada henti dalam maksiat. Benarkah kamu suka mati tiba-tiba, padahal kamu tahu dengan nyata tak ada tempat berlindung darinya, tak ada bentang menolak kehadirannya. Lalu hanya ada dua pilihan, maka di antara Tuhan tentukan, ke surga yang didekatkan atau ke sakar yang dinyalakan. Al-Faqih Abu Abdillah Muhammad bin Abu Zimmin rahimahullah pernah juga bersair, maut setiap saat menggelar kafan, sedang kita senantiasa melupakan terhadap apa yang menyembuhkan, terhadap apa yang menyelamatkan. Ada sebuah riwayat ketika malaikat maut menemui Nabi Daud alaihissalam, maka Nabi bertanya, siapa kamu? Aku adalah makhluk yang tak pernah takut kepada para raja, tak bisa dihalangi gedung-gedung, dan tidak mau menerima suap. Kalau begitu kamu adalah malaikat maut, tanya Nabi Daud menyimpulkan. Benar, sahutnya. Kenapa kamu datang kepadaku sementara aku belum siap? Serga Daud. Hai Daud, kata malaikat, mana fulan kerabatmu itu? Mana fulan tetanggamu itu? Mereka semua telah meninggal dunia. Tidakkah kamu mengambil pelajaran dari mereka sehingga kamu bersiap-siap? Tanya malaikat itu mendesak. Arti An-Nadhir. Menurut suatu pendapat, An-Nadhir, pemberi peringatan pada ayat tersebut di atas, maksudnya adalah demam. Sebagaimana dinyatakan dalam sabda Nabi SAW, demam adalah pemberi peringatan tentang maut, yakni perintis kematian. Sedang menurut Al-Zahari, maksud hadis ini ialah demam bahwa demam itu merupakan delegasi maut. Jadi seakan-akan demam itu memberitahu dan memberi peringatan akan datangnya mati. Dan ada pula yang berpendapat bahwa An-Nadhir yang dimaksud ialah matinya keluarga, kerabat, kekasih atau saudara, yakni hal itu merupakan peringatan bagi siapapun yang menyaksikan bahwa dia pun akan mengalami peristiwa yang sama kapan saja, bahkan dalam hitungan jam, hari, detik. Sebuah syair menjelaskan, aku melihat kamu membawa mereka dan tidak kau kembalikan lagi, maka agaknya aku pun akan kau bawa juga dan pasti tak kau kembalikan lagi. Pendapat lain bahwa An-Nazir yang dimaksud ialah kesempurnaan akal yang bisa mengetahui hakikat segala sesuatu dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang yang berakal seharusnya beramal untuk akhiratnya dan menyukai apa yang ada di sisi Tuhannya. Jadi akal yang sempurna itulah yang dimaksudkan dengan An-Nazir, pemberi peringatan. Kata An-Nazir bisa juga berarti Al-Inzar dan Al-Idzar, karena
Ketiga kata ini satu dengan yang lainnya hampir bersamaan artinya, yakni pemberi peringatan, dan pemberian alasan atau hujah. Adapun pemberian hujah yang terbesar bagi hukum Allah kelak ialah diutusnya para rasul kepada umat manusia. Dan selanjutnya uban dan lain-lain yang telah kami sebutkan di atas. Dalam hal ini umur 60 tahun adalah merupakan pemberian hujah paling puncak, karena usia 60 tahun berarti telah dekat dengan medan kematian. Oleh sebab itu sesungguhnya usia sekian adalah usia bertaubat, khusyuk dan berserah diri kepada Allah sambil menunggu datangnya ajal dan saat pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian pada usia sekian seharusnya manusia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang memberinya hujah demi hujah dan peringatan demi peringatan bagi hukumnya kelak. Pertama dengan telah diutusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan kedua dengan tumbuhnya uban. Kesadaran seperti itu sebenarnya sudah harus dimulai sejak usia 40 tahun. Camkan firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu." Al-Ahqaf ayat 15. Allah Azza wa Jalla memperingatkan bahwa orang yang telah mencapai umur 40 tahun sudah waktunya menyadari betapa banyak nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepadanya dan juga kepada kedua orang tuanya lalu mensyukurinya. Malik rahimahullah berkata, "Saya lihat para ahli ilmu di negeri kita gemar mencari dunia. Mereka bergaul dengan masyarakat hingga seorang dari mereka mencapai usia 40 tahun. Jika mereka telah mencapai usia 40 tahun, maka mereka mengasingkan diri dari masyarakat." Catatan, inilah alasan prinsip dari diberikannya hujah berkali-kali oleh hakim Allah kepada mahkum alaih atau manusia, dan itu sebenarnya merupakan wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, selain demi tegaknya keadilan atas mereka dengan landasan yang benar. Ada sebuah cerita tentang seorang alim yang gemar bersenang-senang. Dia senang menyendiri di kebun di tengah-tengah teman-temannya. Selain mereka tidak diizinkan masuk. Tengah dia berada di kebun itu, tiba-tiba melihat seorang di sela-sela pepohonan. Dia marah dan berkata, "Siapa yang mengizinkan orang ini masuk?" Maka datanglah orang itu, lalu duduk di hadapannya dan berkata, "Apa pendapat Tuan tentang seseorang yang punya hutang, tapi dia beranggapan boleh saja tidak membayarnya?" "Hakim boleh memberinya tempo jika itu dipandang baik," jawab orang alim itu. Hakim telah memberinya tempo tapi tidak memberinya manfaat dan tidak menghentikannya dari sikap acuh dan enggan membayar. "Dia harus dihukum," tegas orang alim. Sesungguhnya hakim itu telah bersikap lembut terhadapnya, bahkan memberinya tempo lebih dari 50 tahun, kata si penanya selanjutnya melanjutkan pembicaraan. Sang alim menundukkan kepala dan keringatnya bercucuran dari wajahnya. Sementara itu, orang yang bertanya tadi pergi meninggalkannya. Setelah sadar dari ketermenungannya, orang alim itu mencari-cari kemana penanya tadi. Kata penjaga pintu, "Tidak ada seorang pun yang masuk dan tidak ada juga yang keluar." "Pulanglah kalian," seru alim pada teman-temannya. Mulai saat itu dia tidak pernah menampakkan diri kecuali di dalam majelis taklim guna mengajar. Kisah-kisah tentang An-Nazir. Saya pikir ada baiknya kisah tadi kita sambung dengan kisah-kisah lain tentang uban. Peringatan dan ancaman sebagai nasihat bagi kita semua agar waspada terhadap datangnya maut. Ada sebuah kisah tentang seorang kaya yang hidup mewah. Dia berusaha menolak datangnya maut apabila datang secara tiba-tiba tanpa didahului tahapan-tahapan. Ketika ditanya apa sebabnya, dia menuturkan, "Saya punya seorang budak perempuan. Tiap kali aku bersenang-senang dengannya, maka semakin lekat juga cintaku padanya. Pada suatu hari aku membolak-balik rambutnya. Tiba-tiba ada 2 helai rambut yang putih, maka aku sampaikan hal itu kepadanya. Tentu saja dia terperanjat seraya berkata, 'Perlihatkan kepadaku.' Aku pun memperlihatkan kepadanya, dan tiba-tiba dia mengucapkan, 'Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap.' Al-Isra ayat 81. Sejak kemudian dia memandangku seraya berkata, 'Ketahuilah, andaikan tidak ada kewajiban atasku untuk mematuhimu, niscaya aku takkan kembali kepadamu. Maka biarkan aku siang atau malam ini untuk menghimpun bekal akhiratku.' Maka aku berkata, 'Tidak disebut dermawan juga tidak mengapa.' Dia marah lalu berkata, 'Apakah engkau menghalangi aku dari Tuhanku?'
padahal dia telah memberitahuku akan datang segera bertemu dengannya. Lalu dia berdoa, ya Allah, gantilah cintanya kepadaku dengan kebencian. Maka malam itu rasanya tidak ada yang lebih aku sukai selain menjauhkannya dariku. Bahkan kemudian aku menawarkannya untuk dijual. Dan datanglah kepadaku seorang yang berani membelinya dengan harga yang aku inginkan. Namun ketika aku akan menerima bayaran, wanita itu menangis. Bukankah ini yang kamu inginkan? Tanyaku. Demi Allah, katanya, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang lebih aku sukai selain dirimu. Tapi tahukah engkau sesuatu yang lebih baik daripada uang bayaran untuk diriku itu? Apa itu, sahutku? Merdekakanlah aku karena Allah Azza wa Jalla, jawabnya. Hal itu akan membuatmu memiliki sesuatu yang lebih besar daripada memiliki diriku dan memberimu pahala besar daripada harga diriku. Ya, aku merdekakan kamu, kataku. Wanita itu berdoa, semoga Allah meluluskan akadmu, memberimu berlipat ganda dari yang engkau inginkan. Sejak itu saya berzuhud. Agaknya wanita itu telah berhasil membuatku tidak menyukai dunia dengan segala kenikmatannya. Abdullah bin Abi Nuh berkata, saya pernah melihat seorang tua di masjid Rasulullah SAW. Saya sering melihatnya membersihkan debu dari dinding-dinding masjid dengan pelepah korma. Saya tanyakan, siapa dia? Dan seorang menjawab, dia seorang keturunan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia sebenarnya punya anak-anak, budak-budak dan kekayaan yang banyak. Pada suatu ketika dia melihat wajahnya dalam cermin, maka dia berteriak, lalu gila dan tinggal di masjid saja, seperti yang kamu lihat. Apabila keluarganya hendak mengambilnya untuk diobat atau dirawat, dia kabur dan berlindung ke kubur Rasulullah yang mulia. Lalu mereka membiarkannya. Mendengar cerita itu, saya mengamati orang tua itu di siang hari. Ternyata dia baik-baik saja, tidak kurang satu apapun. Kemudian saya mengamati di malam hari. Selepas tengah malam, dia tampak keluar dari masjid. Maka aku pun mengikutinya. Dan ternyata dia pergi ke pekuburan Baqi, dan aku pun mengikutinya sampai di sana. Di tempat itu, dia tampak berdiri, sholat dan menangis sampai menjelang terbit fajar. Lalu dia pun duduk berdoa. Maka datanglah kepadanya seekor binatang. Aku tidak tahu entah binatang apa, domba, rusa atau lainnya. Binatang itu berdiri di hadapannya, membuka kakinya. Maka orang itu pun memegang puting susunya, lalu menetek darinya. Selanjutnya dia mengelus-ngelus punggung binatang itu seraya berkata, pergilah, semoga Allah memberkatimu. Binatang itu pun berpaling cepat lalu pergi. Aku segera mendahulinya ke masjid, dan untuk beberapa malam hal itu aku lakukan terus. Aku ikut keluar saat dia keluar ke Baqi, dan tanpa dia rasakan kehadiranku. Sementara aku dengar dia bermunajat, ya Allah, sesungguhnya engkau telah mengirim dia kepadaku, tapi belum mengizinkan aku. Jika engkau telah meridhoiku, maka izinkanlah aku. Tapi jika engkau tidak meridhoi, maka berilah aku taufik kepada apa yang engkau ridhoi. Ketika sudah dekat keberangkatanku untuk meninggalkan kota Madinah, aku datangi orang tua itu untuk berpamitan. Dia menubrukku. Aku katakan terus terang kepadanya, saya telah menemani Anda di Baqi sejak beberapa malam ini. Saya telah sholat mengikuti sholatmu dan mengamini doamu. Dia bertanya, apakah kamu beritahukan hal ini kepada orang lain? Tidak, jawabku. Pergilah kamu baik-baik, katanya. Tapi aku bertanya kepadanya, delegasi apa itu yang telah dikirim kepadamu? Aku melihat diriku dalam cermin. Tiba-tiba kulihat uban di wajahku. Maka aku pun tahu bahwa ia delegasi Allah kepadaku. Maka aku pun meminta kepadanya, doakanlah aku. Aku tidak pantas, katanya, tetapi marilah kita memohon kepada Allah dengan wasilah Rasulnya. Maka aku bangkit bersamanya menuju kubur Rasulullah SAW yang mulia itu. Di sana dia bertanya kepadaku, apa hajatmu? Meminta maaf, kataku. Maka orang tua itu berdoa dengan suara lirih dan aku mengamininya. Tiba-tiba dia condong ke dinding kubur dan ternyata dia telah meninggal. Maka aku pun menghindar sedikit darinya sehingga orang-orang pun mengerti apa yang terjadi padanya. Maka berdatangan anak-anaknya dan budak-budaknya untuk membawanya dan mengurusnya. Dan aku sempat mensyalatinya bersama dengan yang lain-lain. Dan konon, seorang raja Yunani punya pelayan seorang budak perempuan untuk mengurus pakaiannya. Budak itu pernah mendapat pendidikan dari orang-orang bijak. Pada suatu hari dia memakai pakaian raja dan memasang cermin di hadapannya. Tampaklah oleh raja seutas rambut putih.
Dia suruh ambilkan gunting lalu dipotong uban itu oleh budak itu. Uban tersebut diambilnya, dia cium lalu dia genggam dengan telapak tangan. Dan dia tempelkan di telinganya seolah-olah mendengar sesuatu. "Apa yang kau dengar?" tanya raja keheranan. Budak itu menjawab, "Sesungguhnya rambut ini telah mendapat cobaan karena tidak lagi mendapat kehormatan berdekatan dengan raja. Hamba mendengar dia ucapkan kata-kata yang sangat ajaib." "Apa itu?" tanya raja. "Lidah hamba tidak berani mengatakannya," kata budak itu. "Katakanlah," perintah raja. "Kamu akan aman sekali mengatakan kata-kata yang bijak." Budak wanita itu berkata yang maksudnya bahwa uban itu mengatakan, "Hai raja yang diberi kekuasaan untuk sementara, sesungguhnya dari semula aku sudah khawatir kamu akan menghukum aku dengan semena-mena. Oleh karena itu selama ini aku tidak muncul. Namun akhirnya aku mengambil janji anak-anakku supaya mereka membalaskan dendamku. Sekarang agaknya mereka tidak sabar lagi. Mereka keluar memberontak kepadamu. Boleh jadi mereka akan segera membinasakan dirimu atau mengurangi syahwatmu, kekuatanmu dan kesehatanmu sehingga kamu menganggap kematian adalah seekor kambing." Raja menitahkan, "Tuliskan perkataanmu itu." Budak wanita itu menulis apa yang telah dia katakan tadi, yang kemudian direnungkan oleh sang raja. Akhirnya ia melepaskan kerajaannya seraya berkata, "Oh, agaknya inilah maksudnya." Dalam kisah Israiliyat diceritakan bahwa Nabi Ibrahim al-Khalil alaihissalam ketika pulang dari mengorbankan anaknya kepada Tuhannya Azza wa Jalla, Sarah, istrinya, melihat pada janggutnya ada sehelai rambut putih. Ibrahim adalah orang yang pertama-tama beruban di muka bumi. Maka Sarah seolah-olah tidak mempercayai kenyataan itu, lalu dia perlihatkan rambut itu kepada suaminya. Ibrahim memperhatikan rambut itu dan merasa tertarik padanya. Sebaliknya, Sarah tidak menyukainya. Dia meminta Ibrahim menghilangkannya, tapi dia tidak mau. Maka datanglah malaikat maut seraya berkata, "Assalamu alayka ya Ibrahim." Nama beliau yang asli adalah Ibram. Tapi malaikat maut menambahinya dengan huruf H, dan huruf H dalam bahasa Suryani berarti ungkapan penghormatan dan kemuliaan. Oleh karena itu Ibrahim senang dipanggil dengan nama itu. Dia berkata, "Aku bersyukur kepada Tuhanku dan Tuhan segala sesuatu." Malaikat itu menjelaskan, "Sesungguhnya Allah benar-benar telah menjadikan kamu orang yang terhormat di kalangan penghuni langit dan penduduk bumi. Dia memberimu tanda kehormatan dan keagungan pada namamu dan fisikmu. Adapun namamu, aku panggil Ibrahim, baik di langit maupun di bumi. Sedangkan pada fisikmu, Allah menjadikan keagungan dan cahaya pada rambutmu." Ibrahim menceritakan kepada Sarah semua yang dikatakan malaikat, lalu berkata, "Inilah yang kamu benci, justru merupakan cahaya dan tanda keagungan." "Tapi aku tetap tidak menyukainya," kata Sarah. "Tapi aku menyukainya," sahut Ibrahim pula. Bahkan kemudian dia berdoa, "Ya Allah, tambahlah kepadaku cahaya dan keagungan." Maka keesokan harinya janggut Ibrahim alaihissalam menjadi putih semuanya. Dalam Aksar Nabi ada pernyataan, "Barang siapa beruban sehelai dalam Islam, maka uban itu menjadi cahaya baginya pada hari kiamat." Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah malu untuk mengazab orang yang beruban." Dan masih banyak lagi kabar-kabar tentang bab ini, begitu pula syair-syair, tapi kiranya cukup dengan apa yang telah kami sebutkan di atas. Semoga Allah senantiasa memberi taufik kepada kita semua.